Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita ada lagi di hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai materi di hari ini kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk ada lagi di hari ini. Semua itu karena kebaikan, karena kemurahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan di saat ini kami akan mulai dengan proses belajar mengajar. Tuhan memberkati supaya proses ini dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya anak-anak semua, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Oh, bagus, semuanya hadir. Nah, kalau minggu kemarin Ibu sudah menerangkan tentang materi mengasihi dan menghasilkan perubahan, maka Ibu percaya bahwa semua kalian yang hadir di saat ini mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Dan di hari ini kita akan masuk pada materi yang baru tentang hidup dalam kesetiaan. Pada materi ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Dan diharapkan bahwa setelah kalian mempelajari materi ini, ada tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang pertama, siswa mampu menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Yang ketiga, dapat menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Dan yang keempat, diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan. Nah, di hari ini ada gambar yang akan kalian amati bersama. Di tangan kalian sudah ada gambarnya. Silahkan masing-masing boleh mengamati, dan diharapkan sungguh bahwa ketika kalian sudah mengamati gambar tersebut, apa yang bisa kalian pelajari dari gambar itu? Nah, di hari ini Ibu akan menampilkan gambar tentang seorang pria dan seekor anjing peliharaannya. Nah, di depan kalian sudah tertera gambar ini. Dia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai dosen. Dia mengajar di salah satu universitas di Shibuya, dan dia memiliki seekor anjing. Nah, anjing ini dia beri nama Hachiko. Ibu berikan kesempatan selama 10 menit untuk kalian mengamati gambar dan membaca cerita singkat yang sudah ada. Silahkan. Iya, kalau kalian sudah membaca cerita singkat yang ada di tangan kalian masing-masing dan sudah mengamati gambar tentang Profesor Ueno dengan anjing peliharaannya Hachiko, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita tentang kesetiaan ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Oh iya, ternyata ada yang mengatakan bahwa makna dari cerita tentang kesetiaan yang dilakukan oleh seekor anjing adalah sebagai manusia, kalau hewan saja bisa setia kepada tuannya, apalagi manusia, ya, harus bisa belajar dari kesetiaan seekor anjing. Nah, mari kita lihat apa itu arti kesetiaan yang sebenarnya.
Kalau di materi kemarin mengasihi dan menghasilkan perubahan, Ibu sudah menyinggung juga tentang kata Ibrani yaitu kesed. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak dapat mengatakan bahwa ia mengasihi seseorang apabila dia tidak menunjukkan cinta kasih. Nah, cinta kasih itu hanya bisa diwujudkan lewat tingkah laku, bukan hanya sekedar berucap, bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi kesetiaan itu harus terwujud di dalam tingkah laku. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa kalian mengasihi Tuhan, apa yang harus kalian lakukan sebagai anak yang mengasihi Tuhan, sebagai seorang remaja Kristen yang mengasihi Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Tentu diantaranya adalah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Nah, itu adalah wujud dari kesetiaan kalian kepada Tuhan. Selain itu juga, kalau kalian mengatakan bahwa kalian mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman, apa yang harus kalian tunjukkan? Kalau tadi anjing yang mengasihi tuannya, dia menunjukkan kesetiaannya dengan cara dia mengantar tuannya setiap pagi ke stasiun kereta dan menjemput tuannya setiap sore setelah tuannya itu pulang. Nah, kalau anjing saja bisa begitu setia, bagaimana dengan kalian? Ya, jadi kesetiaan itu hanya bisa diungkapkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata yang dibutuhkan. Pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih. Nah, kata kasih ini sendiri dalam bahasa Ibrani disebut dengan kesed. Kata kasih yang dalam bahasa Ibrani yang adalah kesed, dia mengandung arti bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar kasih, tetapi yang lebih dalam lagi, makna dari kata kesed ini adalah sebuah kesetiaan. Dia mencakup dengan kesetiaan. Ibu mengulangi lagi, pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih. Nah, kata kasih sendiri dalam bahasa Ibrani adalah kesed. Kata kesed ini bukan hanya sekedar mengandung arti cinta saja, bukan hanya sekedar mengandung arti kasih saja, tetapi yang lebih mendalam dari itu adalah kesed ini artinya kesetiaan. Ibu harap kamu bisa mengerti, bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Selain itu juga, nanti kita akan melihat lagi contoh-contoh yang lain tentang kesetiaan. Mari kita lihat contoh yang lain tentang kesetiaan. Contoh-contoh kesetiaan. Ada 3 contoh kesetiaan yang Ibu angkat di sini. Ya, ada 3 contoh yang diangkat untuk menggambarkan karakter kesetiaan. Yang pertama, kisah tentang anjing Hachiko yang sudah kalian baca. Ya, jadi anjing ini dia paling terkenal di dunia. Dia terkenal bukan karena kepintarannya, tetapi anjing Hachiko ini terkenal karena kesetiaannya yang dia tunjukkan kepada tuannya, Profesor Ueno. Contoh karakter kesetiaan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Yakub. Nah, kalian boleh baca di dalam Kejadian pasal 29, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-13. Di situ diterangkan, di situ menceritakan tentang kisah dari perjalanan Yakub. Nah, Yakub ini ketika dia melakukan kesalahan dan dia lari dari rumahnya karena dikejar-kejar oleh kakaknya Esau. Kemudian
dia pergi menuju ke rumah Laban. Laban itu adalah paman dari Yakub. Nah, di sana Yakub tinggal di rumah Laban dan dia bekerja selama 7 tahun. Yakub ini dia tinggal di rumah Laban dan dia bekerja selama 7 tahun. Dan upah yang dia peroleh dari hasil kerjanya selama 7 tahun itu adalah dia minta kepada Laban supaya Laban menikahkan dia dengan anak perempuannya, yaitu Rahel. Karena Yakub tahu bahwa Rahel ini adalah wanita pilihan Allah yang Allah berikan bagi dia. Sehingga dia minta kepada Laban, ya, dia minta kalau dia sudah bekerja selama 7 tahun maka ada upah yang akan Laban berikan bagi dia. Dan upahnya itu adalah dia ingin menikah dengan Rahel, wanita pilihannya. Nah, dalam cerita tentang kisah Yakub dan Rahel ini, kalian baca di dalam Alkitab, ternyata bahwa Yakub ini dia tidak menikah dengan Rahel, tetapi dia menikah dengan Lea, saudara perempuan daripada Rahel. Setelah dia mengetahui bahwa perempuan yang dia nikahi itu adalah Lea, maka Yakub menjadi kecewa. Dia kecewa terhadap Laban. Kemudian Laban lagi mengajukan tawar-menawar dengan Yakub. Dia katakan bahwa kalau memang Yakub mau menikah dengan Rahel, maka Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi ada 14 tahun. Ada 14 tahun Yakub bekerja di rumah Laban. Nah, 14 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi seseorang untuk menyatakan kesetiaannya. Yakub dia setia bekerja di rumah Laban demi memperoleh Rahel sebagai istrinya. Dan Yakub sanggup untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Laban. Nah, itu contoh yang kedua tentang kesetiaan. Kemudian contoh yang ketiga, kisah tentang seorang pria yang bernama Spafford. Nah, Spafford ini adalah orang yang terkenal. Dia punya harta yang banyak, dia pengusaha yang sukses, dia punya bisnis di mana-mana, dia memiliki anak-anak yang cantik dan tampan, dia memiliki istri yang setia. Nah, itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi Spafford. Namun dalam perjalanan hidup Spafford dan keluarganya, dia mengalami musibah yang luar biasa. Kehilangan anak-anaknya, bahkan bersamaan dengan kehilangan anak-anaknya, dia juga kehilangan sebagian besar bisnisnya yang sudah dia rintis sekian lama. Kalau kita bayangkan, kita sudah bekerja sekian lama, kita sudah memiliki harta yang banyak, keluarga yang bahagia, lalu tiba-tiba semuanya hilang lenyap. Apa yang dirasakan? Pasti kecewa. Tapi itu semua terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Spafford. Sekalipun Spafford ini dia mengalami musibah yang besar di dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Maka dia menunjukkan kesetiaannya itu kepada Tuhan Allah di dalam hidupnya dengan tetap bersyukur kepada Tuhan Allah. Dia tetap mengucap syukur dalam kondisi yang mengecewakan sekalipun, Spafford tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita bisa baca bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Mari sama-sama kalian buka di dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Nah, Spafford ini dia tahu bahwa Allah itu setia. Spafford ini dia tahu bahwa Allah yang memberikan segala sesuatu bagi dia. Maka dalam kondisi yang sangat mengecewakan sekalipun, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Selain ketiga contoh yang Ibu angkat di hari ini yang menggambarkan tentang karakter kesetiaan, masih ada lagi contoh yang lain. Nah, coba kalian buka di dalam kitab Ayub
ya. Banyak orang belajar dari kisah hidup Ayub. Ayub dia terkenal sebagai orang yang sangat setia. Ayub terkenal sebagai orang yang sangat setia. Dia kehilangan semuanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, namun dia tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Dia tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan Allah, dan itu terbukti di dalam hidupnya bahwa Tuhan mengembalikan semua apa yang menjadi milik Ayub, bahkan berkali lipat apa yang diterima oleh Ayub dari Tuhan Allah. Nah, dari contoh-contoh yang dipaparkan bahwa tentang kesetiaan, coba kalian renungkan di dalam hidupmu. Seandainya kalian berada pada posisi mereka, apa yang akan kalian lakukan? Apakah tetap menyandarkan hidup kepada Tuhan Allah, ataukah berbalik meninggalkan Tuhan? Nah, silahkan masing-masing renungkan, masing-masing bisa menjawabnya. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian mengalami hal yang sama? Ya. Nah, selain contoh-contoh kesetiaan yang sudah Ibu paparkan tadi, mari kita belajar lagi bahwa ternyata kesetiaan itu tidak selamanya baik. Kesetiaan itu tidak selamanya indah. Ya, tidak selamanya kesetiaan itu baik, dan tidak selamanya kesetiaan itu indah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk, atau juga kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang negatif, tergantung dari orang yang melakukannya. Contohnya, kamu sebagai seorang remaja, ya, sebagai seorang remaja yang punya banyak teman, kadangkala di kalangan remaja ada pemahaman yang salah tentang kesetiaan ini sendiri. Kenapa Ibu katakan pemahaman yang salah tentang kesetiaan? Yang pertama, kadangkala sebagai seorang remaja, usia-usia kamu itu labil. Kamu ingin tahu banyak hal, ingin belajar banyak hal. Nah, sebagai seorang remaja, kadangkala kesetiaan itu disalahartikan, ya. Hanya karena ingin dikatakan setia kawan, hanya karena punya rasa solidaritas kepada kawan, kepada teman, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, supaya dikatakan setia kawan. Nah, istilah tren di dalam remaja itu adalah setia kawan. Sekalipun kalian tahu bahwa kesetiaan itu adalah kesetiaan yang keliru, kesetiaan itu adalah kesetiaan yang salah, namun karena ingin diakui sebagai teman yang baik, bisa saja kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, remaja sering menunjukkan hal demikian. Remaja sering punya pemahaman yang salah tentang arti sebuah kesetiaan, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya kesetiaan itu haruslah disertai dengan sikap kritis, supaya kamu dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kesetiaan harus disertai dengan sikap kritis, supaya dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jangan kamu keliru untuk mengartikan arti kesetiaan. Kemudian bagaimana kesetiaan menurut pandangan Alkitab? Ternyata di dalam Alkitab kata setia, kata kesetiaan itu muncul sangat banyak. Nah, kesetiaan adalah kata yang sangat penting. Di dalam Alkitab, kata setia atau kesetiaan itu muncul sebanyak 130 kali. Ya. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali. Dalam Perjanjian Lama saja ada 167 kali kata kasih setia. Dan kesetiaan muncul sebanyak 52 kali.
Khusus untuk kitab Mazmur sendiri, kata kesetiaan itu ada sebanyak 110 kali. Nah, mari kita bijak dalam memahami akan arti kesetiaan. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh dengan kesetiaan. Coba salah satu orang baca di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 itu diungkapkan tentang kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah mengasihi kita sebagai manusia. Allah mengasihi kita sebagai orang berdosa. Apa yang harus kita tunjukkan untuk membalas kasih setia Allah di dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita buat kepada Allah yang sudah begitu setia kepada kita? Masing-masing kita bisa menjawab itu, masing-masing kita bisa merenungkan, bagaimana kesetiaan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita dan apa yang akan kita lakukan bagi Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi penjelasan Alkitab tentang kesetiaan. Nah, di dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 itu adalah sebuah kisah yang terjadi dalam keluarga yang disfungsional. Artinya keluarga yang kacau, tidak berfungsi dengan baik. Kemudian di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, di sini menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Penderitaan umat Allah yang baru saja mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Ya. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 menggambarkan tentang penderitaan umat Allah yang baru saja mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Mereka ada di dalam penderitaan, mereka ada di dalam kesesakan, mereka ada di dalam kesusahan. Tetapi mereka yakin dan percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang setia. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup menolong mereka, Allah yang sanggup melepaskan mereka dari penderitaan, Allah yang sanggup membuat mereka hidup tenang, Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu bagi mereka. Dan mereka percaya bahwa Allah sanggup memulihkan hidup mereka. Jadi bangsa Israel, mereka begitu percaya kepada Allah yang mereka sembah, bahwa Allah sanggup untuk memulihkan hidup mereka. Nah, kemudian penjelasan Alkitab yang ketiga tentang kesetiaan, silahkan kamu baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Iya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di sini diceritakan tentang amanat agung atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid supaya pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil dan mengajak setiap orang untuk melaksanakan perintahnya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid, amanat agung kepada murid-murid untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan memberitakan berita keselamatan. Sebagai seorang murid yang setia kepada gurunya,
murid-murid juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setia kepada Tuhan? Nah, salah satu contoh kesetiaan yang paling kecil yang sering kamu lakukan juga adalah contohnya ketika guru memberikan tugas. Apakah kamu mengerjakannya dengan setia? Ataukah kamu masa bodoh? Nah, penjelasan Alkitab tentang kesetiaan yang keempat adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, silakan salah satu orang baca Yohanes 3 ayat 16. Ya, terima kasih. Ayat ini menunjukkan tentang keberanian yang dimiliki oleh orang percaya untuk mewujudkan kasih Allah kepada orang lain. Yohanes 3 ayat 16 tentang bagaimana orang percaya memiliki keberanian untuk mewujudkan kasih setia Allah kepada orang lain. Jadi kalau kita baca, kita telusuri lagi Yohanes 3 ayat 16, lewat ayat ini ada banyak orang yang mempersembahkan diri untuk menjadi pekabar Injil di berbagai penjuru dunia. Mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi orang-orang yang setia mengabarkan Injil di berbagai penjuru dunia. Ibu harap dari materi hidup di dalam kesetiaan, kamu semua bisa memahami materi ini dengan baik. Jadi tidak sekedar memahami saja, tapi biarlah bagaimana kalian mau hidup menjadi remaja-remaja Kristen yang setia, yang taat kepada perintah Tuhan, yang setia, yang mengasihi orang tua, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu adalah wujud dari kesetiaan. Jadi kesetiaan tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang paling penting adalah kesetiaan harus ditunjukkan lewat tingkah laku kita setiap hari. Bagaimana kita mewujudkan itu? Tadi kamu sudah belajar dari contoh-contoh tentang kesetiaan. Bagaimana seekor anjing dia begitu setia kepada tuannya selama 10 tahun tanpa henti, bahkan sampai dia meninggal dia tetap setia kepada tuannya. Dan untuk mengenang akan kesetiaan seekor anjing ini kepada tuannya, maka orang-orang di sekitar itu mereka membuat tugu tentang anjing Hachiko. Kalau anjing saja bisa begitu setia, apalagi kalian sebagai remaja-remaja Kristen harus bisa setia. Kemudian kamu juga sudah belajar dari kisah Stafford, kamu sudah belajar dari kisah Yakub dan Rahel, kamu sudah bisa belajar dari kisah Ayub. Mereka terkenal karena kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan di hari ini dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, dan selebihnya, dan biarlah kalian tetap menjadi berkat. Di akhir dari materi ini ada tugas yang akan diberikan. Akhir materi ini ada tugas yang akan diberikan. Nah, Ibu mohon kamu lihat lagi kembali akan tugas yang tertera pada tangan kalian masing-masing. Silakan kalian lakukan tugas itu. Diharapkan bahwa minggu depan semua sudah bisa mengumpulkan tugas tanpa ada alasan, karena di hari ini sudah belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Mari wujudkan itu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata kita. Mengakhiri akan materi kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Tuhan memberkati itu semua, dan biarlah kami mewujudkan itu semua di dalam
tingkah laku dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak, Tuhan memberkati.